Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya semata kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmat dan firman-Nya dapat bercurah kepada arwah beliau, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita selaku umat pengikutnya. Yang kami hormati Bapak Hairul Akbar, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Epidemiologi, selaku dosen pengampu mata kuliah Biomedik 3. Dan perkenalkan, nama saya Nani Fauzia Syafrita Zakaria sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi video ini. Selanjutnya, perkenalkan nama-nama rekan saya. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Nah, jadi kita akan membahas tentang topik dari parasit. Sebelum kita membahas tentang apa sih itu parasit, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana atau apa sih itu infeksi dari parasit. Nah, jadi infeksi parasit adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit. Parasit itu seperti cacing dan kutu. Infeksi parasit terjadi ketika parasit masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi gigitan serangga atau kontak langsung dan tidak langsung dengan penderita infeksi parasit. Nah, kemudian, apa sih itu parasit? Nah, jadi parasit adalah mikroorganisme yang hidup dan menggantungkan hidup dari organisme lain. Sebagian parasit tidak berbahaya, sedangkan sebagian lain dapat hidup dan berkembang di dalam tubuh manusia, kemudian menyebabkan infeksi. Infeksi parasit kadang dapat sembuh dengan sendirinya. Meski demikian, seseorang yang mengalami gejala infeksi parasit disarankan untuk memeriksakan diri ke dokter. Hal ini bertujuan untuk mencegah penularan infeksi parasit ke orang lain. Jadi terdapat 3 jenis penyebab infeksi parasit. Yang pertama, protozoa. Protozoa merupakan jenis parasit yang umumnya bisa dilihat melalui mikroskop. Yang kedua adalah cacing. Cacing adalah parasit yang bisa dilihat melalui mata keranjang kita. Yang ketiga, ektoparasit. Ektoparasit adalah jenis yang hidup di kulit manusia dan mendapat makanan dengan cara menghisap darah manusia. Terima kasih. Selanjutnya saya bahas tentang penularan infeksi parasit. Bagaimana caranya? Parasit dapat hidup di dalam atau di luar tubuh manusia atau hewan. Mikroorganisme ini bisa ditemukan di tanah, air, tinja, serta benda yang terkontaminasi tinja. Infeksi parasit juga dapat terjadi melalui cara lain seperti yang pertama, konsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi parasit. Kedua, kontak dengan hewan yang terinfeksi parasit atau penderita infeksi parasit, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya lewat sisir atau topi. 3. Gigitan nyamuk atau serangga yang lain yang terinfeksi parasit. Berikut faktor risiko infeksi parasit. Yang pertama, menderita gangguan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, hidup di lingkungan bersanitasi buruk. Yang ketiga, memiliki hewan pemeliharaan yang berinfeksi parasit atau tidak terjaga kebersihannya. Yang keempat, berenang di sungai, danau, atau kolam yang kotor. Yang kelima, memiliki pekerjaan yang sering kontak dengan tinja, seperti pengasuh anak. Kemudian kita masuk pada gejala infeksi parasit. Gejala yang mungkin muncul akibat infeksi parasit yaitu diare, demam dan menggigil, dehidrasi, sakit perut hingga berdarah, nyeri otot, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Pencegahan infeksi parasit. Yang pertama yaitu mencuci tangan sampai bersih. Yang kedua, memasak makanan sampai matang sempurna. Yang ketiga, mencuci sayuran dan buah hingga bersih sebelum mengolahnya. Yang keempat, mengonsumsi air yang sudah matang atau air dalam kemasan. Yang kelima, menjaga kebersihan air di lingkungan sekitar tempat kita. Yang keenam, mencegah tertelannya air saat berenang di sungai dan kolam. Yang ketujuh, tidak berbagi pakaian bekas seperti handuk dan pakaian dalam. Dan yang terakhir, memandikan hewan peliharaan, membersihkan kandangnya hingga rutin.
Berikut terdapat pula bentuk-bentuk yang istimewa dari parasitisme. Yang pertama, superparasitisme, yaitu parasit yang berparasit pada parasit lain. Contohnya, Cotylochus flabelliformis adalah cacing daun bentuk primitif yang berparasit dalam usus halus itik. Yang kedua ada hiperparasitisme. Hiperparasitisme yaitu kondisi berupa infestasi oleh parasit yang jumlahnya kelewatan batas. Di sini, satu individu inang ditempati parasit dari satu jenis yang jumlahnya jauh lebih besar dari biasanya. Contoh, seekor ayam muda yang berumur 4 bulan menderita infestasi cacing Ascarida galli yang berjumlah sekitar 1000 ekor. Dapat disebut kasus hiperparasitisme. Dan yang terakhir, poliparasitisme atau multiparasitisme, yaitu kondisi berupa infestasi oleh bermacam-macam jenis parasit dalam satu individu atau inang. Contoh, di Indonesia, poliparasitisme pada manusia biasanya disebabkan oleh penyakit malaria, dan schistosomia, filariasis, dan cacing-cacing gastrointestinal. Terima kasih.